Halo guys, kembali lagi dengan kita di Hakiam Aromansa. Sekarang kita akan membahas tentang apakah pacar kita atau pasangan kita itu benar-benar mencintai kita atau menjadikan kita hanya badut saja. Nah ini bahaya ya. Kenapa? Karena kalau kalian nggak paham, nanti kalian nggak sadar. Karena kalian ngerasa kita kan udah berhubungan, pasti dia sayang dong sama kita. Padahal kenyataannya banyak sekali hubungan-hubungan yang tidak bahagia. Kenapa? Karena laki-lakinya itu hanya sebagai badut saja. Nah untuk itu kita konsultasikan nih kepada Prof. Satya. Nah kira-kira apa sih tanda-tanda atau mungkin itulah namanya ya tanda-tanda ya, tanda-tanda perempuan itu hanya menjadikan laki-lakinya badut saja meskipun sudah berhubungan. Jadi pertama kita harus garis bawah ya, bahwasanya cewek itu bisa mencintai seseorang, bahkan bisa melakukan hubungan, bahkan hubungan badan. Bahkan cewek ini bisa pacaran sama kamu bertahun-tahun, tapi di samping itu dia sebenarnya cinta sama cewek lain. Itu kalian harus pahami itu, bro. Jadi rahasia-rahasia cewek tuh kita sedikit demi sedikit akan kita bongkar. Cewek itu bisa menjalin hubungan, bahkan cewek itu bisa udah nggak cinta lagi sama kamu, tapi masih tetap sama kamu. Dan dia menjalin hubungan sama orang lain. Jadi makanya kalian tuh harus paham, apakah kalian itu dijadikan pacar tapi sebenarnya kalian tuh cuma badut doang. Badut yang harus nganterin dia ke sana ke sini dan lain sebagainya. Mungkin kalian juga menikmati tubuhnya dan lain sebagainya, tapi cewek ini nggak cinta. Bahkan ada banyak banget cewek-cewek yang nikah tanpa cinta. Itu banyak banget gitu. Jadi kadang aku ngerasa kasihan. Kenapa kita bisa merasa kasihan? Karena ini jujur ya, gue pribadi, gue tuh sering diposting sama banyak cewek, tapi dia sendiri setelah dia nikah nggak pernah sekalipun dia posting suaminya. Bahkan dia bilang dia lebih cinta sama kita daripada sama suaminya. Bahkan sekarang dia mungkin udah ada yang udah punya anak. Dan itu jujur. Makanya gue ngerasa, waduh, ini cowok-cowok ini hanya dijadikan kayak sebagai sapi perah untuk kehidupannya cewek. Itu aja. Tanda pertama kalau kalian dijadikan pacar badut adalah kalian gak diposting sama cewek kalian. Ini udah valid, no debat. Karena kan kita sekarang audiens kita itu kebanyakan anak-anak Gen Z dan mungkin ada beberapa anak milenial. Seperti yang kita tahu, anak Gen Z itu anak yang sosmed banget gitu. Kalau punya pacar, kalau punya prestasi, kalau punya HP iPhone, entah apa dan sebagainya diupload kan. Bahkan makanan, boba, batu pun diupload. Ya kan? Jadi nggak mungkin kalau seorang cewek itu cinta sama kalian tapi kalian nggak diposting. Itu udah tanda kalau kalian tuh sebenarnya badut. Jadi cewek itu mau bilang bahwa cewek ini punya pacar tapi kamu nggak diupload di sosial medianya dia. Tapi di samping itu dia tuh di DM banyak cowok. Kalian nggak sadar aja gitu. Itu tanda yang pertama, bro. Oke, kalau misalnya apa nih, kalau ada orang yang mengatakan bahwa aku kan pengen hubunganku privat aja, aku pengen ya udah yang tahu hubungannya kita aja, yang menikmati, yang merasakan hubungan ini kita aja, jadi jangan diposting lah, alay gitu. Gimana Ya kalau untuk menyikapi kayak gitu, mungkin kalau memang dia bener-bener cinta nggak masalah. Tapi kan pertanyaan kita mau membongkar lo tuh jadikan badut atau enggak sih gitu. Kan kita bisa aja kan posting pasangan kita terus mukanya di blur, di sensor itu kayak tren-tren anak TikTok, bisa kan? Kalau hal tolol kayak gitu aja nggak pernah diposting kan lucu dong. Kita kan bisa ngeblur pasangan kita. Ya kan, apa susahnya gitu? Ya kan? Jadi kalau menurut aku itu nggak ada alasan. Jadi kita tuh bisa memposting hubungan kita, bahkan orang lain tuh nggak tahu bisa. Dengan cara ditutupi. Jadi kita kan pinter kan, bisa ditutupi mukanya, bisa kita foto bareng sama orang lain, tapi ada dia. Jadi tinggal ini aja, mau effort nggak? Biasanya ya kalau nggak mau effort ya udah ketebak, lo cuma dijadikan badut. Bahkan cewek yang udah upload foto cowoknya pun dia bisa juga memang dia player. Jadi bahkan orang cewek yang upload foto kita aja itu belum tentu dia itu suka sama kita. Apalagi yang nggak ngupload kan, dengan dalil-dalil hubungan kita privasi ya. Mau sampai kapan hubungan kalian di privasi? Toh juga nikah, ketika kalian nikah hubungan kalian kan diumbar. Enggak juga, ada juga sampai sekarang nikah sebelum diposting. Wah itu sih
nyindir lagi kan guys. Oh enggak, memang ini kan kita mereview. Iya. Goblok. Tanda yang kedua itu cewek kita jarang mau tahu tentang kegiatan kita. Iya iya iya. Nah biasanya itu kan cewek tuh kalau nggak nanya kegiatan kita hari ini kamu ngapain dan lain sebagainya, ya itu kan udah jelas. Kalau cewek cinta sama kita, dia pasti akan Iyalah. ngechat, nyari tahu kamu kegiatannya apa hari ini, Iya, kamu iya, ngapain benar, aja gitu. Orang yang bukan pacar aja sering kayak gitu, apalagi pacar kan. Jadi lucu aja gitu kalau kalian punya pacar tapi pacar kalian sendiri nggak peduli tentang kehidupan kalian. Itu kan berbahaya bro. Iya iya iya, benar-benar. Selanjutnya, Tanda yang ketiga itu adalah cewek nggak mengapresiasi kita atau cewek itu nggak membanggakan kita. Nah itu tandanya gampang lah. Mengapresiasi itu nggak usah jauh-jauh lah. Cewek tuh pernah nggak cewek lo tuh punya panggilan sayang buat lo gitu? iya iya iya. Misalnya baby, beb, sayang atau apa gitu. Kalau itu aja nggak punya, gimana? Kan ya lucu aja gitu. Kalau kita aja manggil cewek kita dengan sebutan sayang, seharusnya cewek juga manggil kita dengan sebutan sayang. Nah, tapi sebutan sayang ini tergantung. Kayak misalkan kalau misalkan aku pribadi mungkin aku prefer dipanggil, misalkan dipanggil Mas, itu menurut aku udah aku suka memang dipanggil itu daripada dipanggil panggilan yang lain misalkan. Contohnya kayak gitu. Ada lagi orang yang suka dipanggil, aku suka dipanggil misalkan sayang atau beb atau apalah gitu. Iya iya. Nah, contoh lain membanggakan cowok tuh ya ketika ciwi-ciwi ini kumpul sama circle-nya, dia menceritakan kita. Oh, dia ini aku punya pacar aku gini loh gitu. Iya iya. Nah, itu benar-benar. membanggakan. Gini ya, kayak ini ya hal yang sering terjadi di lingkungan kita lah ya. Dia tuh bisa membanggakan kita, tapi dia sendiri cewek itu nggak pernah membanggakan pacarnya. Itu terjadi loh. Iya iya, benar-benar. Dan bahkan di gini, ini ada cerita ya, ini pengalaman pribadi ya kan. Jadi di situ ada aku sama teman-temanku lah. Dan di situ juga ada pacarnya cewek itu. Tapi cewek itu lebih suka nyebut aku daripada cowoknya, bahkan membangga-banggakan aku daripada cowoknya. Gimana coba perasaan cowok itu? Sakit hati jelas. Nah itulah cewek yang kalau nggak bangga. Sebenarnya kita udah tahu kalau dia dijadikan badut kan. Sampai akhirnya dia ya itulah tenggelam dan diputusin juga akhirnya. Sebenarnya ya itu tadi, itu tanda yang paling signifikan ya, karena aku pun bahkan ya ngelihat cewek-cewek yang masih SMP pun, pacaran-pacaran SMP itu ketika ngobrol sama aku tuh bilang, Pak aku pacarku gini. Saya curhatin sama antusias banget untuk menceritakan pacarnya, bagaimana jelas. keharmonisan mereka, bagaimana cara treatment yang dilakukan laki-laki itu terhadap dia. Terus kayak langsung mengatakan bahwa semua orang itu nggak ada apa-apanya dibanding pacarku gitu. Tetapi memang ternyata orang-orang yang udah pacarnya yang kuliah yang apa itu malah sebaliknya, ya itu tadi Ya itu jadi karena nggak badut cinta itu. aja sih, Nah, itu karena ya. nggak cinta aja. Nah ya, lalu selanjutnya apa nih? Yang selanjutnya adalah cewek itu nggak mau masuk ke dalam kehidupan kita. Hmm. Contohnya nih ya, contoh nih misalkan kalau kita nih kan suka hunting foto, kita suka bikin video gitu kan. Kalau kita punya cewek dan dia nggak mau gabung ke ini, maksudnya ke kehidupan kita, ke pekerjaan kita dan lain sebagainya, nggak mau ngeblend sama kehidupan kita, itu kan udah tanda kalau dia nggak cinta sama kita, menjadikan kita sebagai badut. Kayak misalkan dia nggak mau nonton kita futsal, kalau dia cinta dia pasti mau. Orang apa istilahnya, kalau kita mau aja kita bisa mendatangkan banyak cewek untuk nonton kita futsal kan, masa pacar kita nggak bisa? Itu kan lucu. Ya, benar, Jadi masuk akal. kita bisa ngetes hal-hal yang simple-simple, kayak misalnya kita sering basket atau sering badminton, coba ajak cewek kita, mau nggak dia? Kalau dia nggak mau kan ya lucu aja. Kalau dia nggak sibuk, kenapa dia nggak mau kan? Ya, benar, Ya itu kan benar. udah tanda dia nggak mau masuk ke dalam kehidupan kita. Faktanya adalah banyak banget cewek yang seperti itu, banyak banget cewek yang nggak peduli sama kehidupan cowoknya. Iya. Ya kenapa ya? Karena dia nggak cinta. Kalau dia cinta pasti ini orang temen aja ya, temen kita aja banyak kan yang peduli sama kita, peduli dengan karya-karya kita dan lain sebagainya. Ya. Itu temen loh, bahkan kita nggak kenal sama dia kan, apalagi cewek kan.
Iya sebenarnya itu tadi alasan mereka biasanya itu ya karena itu aku nggak suka nonton itu gitu atau aku itu lebih baik aku manicure dan Ya, sebagainya. ya aku jujur, kalau aku sih jujur pribadi ya, aku nggak suka hal-hal kayak apa ya, Korea Korea dan lain sebagainya. Tapi Hmm. karena ya mungkin cewek kita ada yang suka Korea dan lain sebagainya, ya Hmm. udah mulai belajar aja gitu. Tapi Iya. aku tetap apa ya istilahnya, ya mungkin aku nggak akan bilang harus mengharuskan suka, enggak, tapi kita cuma mengenal aja, mencoba belajar, oh dia tuh suka Korea Oh iya gini-gini dan iya lain iya. sebagainya. Jadi bukan memaksakan diri kita, tapi lebih ke oh dia ini suka futsal, oh dia suka badminton, ya udah kita cuma nemenin aja. Kita cuma nemenin, kalau anggap aja kita kasusnya cewek ya, kita cuma nemenin cewek kita ke tempat-tempat mungkin event-event Korea, dia tuh udah suka, bahagia banget. Benar. Begitu juga cowok tuh kalau ditemenin futsal apa segala macam, dia udah bahagia, udah seneng. Tapi berapa banyak cewek atau cowok yang mau ngelakuin itu? Iya iya iya. Oke, selanjutnya apa ini? Ya kalau selanjutnya nih yang paling apa ya, tegas sekali adalah ketika kalau kamu pacaran dan cewek kamu nggak pernah mengenalkan kamu ke circle-nya dia, nah itu udah tanda kalau ya lo tuh cuma dijadikan badut. Setiap cewek itu kan pasti punya circle nih. Iya benar. Ya kan? Iya. Kalau kita nggak pernah dikenalin ke circle-nya dia, ya itu kan udah tanda kalau dia tuh malu. Dia Iya. istilahnya tuh kayak apa ya? Kayak malu banget punya pacar kayak kita. Makanya kita nggak dipamerin. Kita sebagai cowok nggak dipamerin sama cewek ke temen-temennya, ke circle-nya, ya karena kita jelek, kita tolol, kita rendah, itu aja. Sesimpel itu. Itu fakta yang harus kita terima, bro. Berarti kalau sama keluarganya juga gitu ya berarti? Ya kalau sama keluarga mungkin jenjangnya lebih tinggi lah ya. Mungkin dia iya. mau nikah dan lain sebagainya. Kalau dikenalin keluarga mah ya inilah, kayak kita aja yang bukan siapa-siapa sering kan dikenalin keluarga, tidur di tempat dia dan lain sebagainya, keluarganya welcome kan. Itu aja temen lah. Bahkan teman yang mungkin nggak terlalu akrab aja welcome banget sama kita, apalagi cewek kita kan. Sesimpel itu, bro. Oke, jadi dari apa yang kita sampaikan ini sebenarnya ada dua hal yang paling penting untuk mengetahui bahwa perempuan atau pacar kita itu benar-benar cinta kepada kita atau enggak. Yang pertama adalah apresiasi, yang kedua publikasi ya. Ya, bisa juga. Gitu. Nah, tetapi pertanyaannya adalah ketika kebanyakan alasan mereka ya kenapa sih aku nggak mau posting kamu, ya karena aku tuh ibaratnya kita kan belum tentu jadi gitu loh, benar putus malu gitu. Nah kebanyakan orang tuh masih kayak gitu. Nah kalau dalam sudut pandang profesor nih, menyikapi argumentasi itu gimana itu? Ya kalau argumentasinya gampang, orang yang nikah aja bisa cerai, sesimpel itu kan. Itu balik lagi ke arah mental. Iya. Kalau apa ya istilahnya gini, pacaran itu konsekuensinya adalah ketika lo pacaran sama cewek, konsekuensinya adalah orang itu pasti akan tahu. Pasti akan tahu. Kalau orang ini nggak tahu, nggak mungkin kita pacaran sama si ini. Kita pasti sebagai cowok akan pamer ke circle kita, cewek juga akan pamer ke circle-nya dia, bestinya juga akan tahu. Ya itu kan juga salah satu termasuk publikasi kan. Iya. Jadi menurut aku gini, itu bukan nggak bisa dijadikan dalil untuk apa ya, aku nggak mau publikasi nanti takutnya kalau putus ini dan lain sebagainya. Itu tuh nggak bisa, menurut aku ya. Itu tidak bisa dijadikan dalil. Bilang aja memang kau tuh nggak suka sama dia karena dia jelek, simple. Nggak perlu hal-hal yang aneh-aneh gitu. Kalau temen artis aja bisa kau publish, kenapa cowok enggak? Sesimpel itu kan. Apakah karena aku takut nanti kalau putus gimana? Ya udah putus, ya udah cari lagi, simple kan. Kau aja bisa nyetatus, kau aja bisa bikin status yang aneh-aneh, kau bisa bikin status marah-marahin orang lain, kau bisa bikin status menjelekan pemerintah bahkan. Tapi kenapa kau nggak berani posting pasanganmu sendiri kan? Sesimpel itu. Pokok alasannya karena kalau misalnya kamu nggak posting ya tandanya kamu nggak cinta. Kalau kamu cinta ya posting. Meskipun alasan-alasan yang tadi itu ya udah alasan-alasan basi. Jadi kalau kalian yang masih menjadi badut, udah pahami, udah nonton video ini, stoplah untuk memperburuk citra laki-laki di mata perempuan. Ya kecuali gini lah, kecuali kau tuh kayak Ronaldo atau Messi yang udah tenar gitu, terus kau bilang aku nggak diposting nggak masalah, itu oke. Karena kau memang keren. Tapi kalau kau tuh ya benar lah, paham kan? Paham. Jadi kalau kau biasa-biasa aja ya
apresiasi itu penting banget untuk semangat hidupmu, untuk karirmu ke depan. Jadi kalau saran kami sih, kalau misalnya kau udah benar-benar jadi badut dalam hubungan itu, ya kalau bisa ya selesaikan aja ya kan. Iya, kalau apa ya, mentalmu tuh masih biasa aja, cowok-cowok yang biasa aja gitu, jangan sok-sokan aku nggak dipublish nggak masalah. Ya memang Hmm. cewek itu nggak cinta samamu, makanya dia nggak publish. Jangan apa ya, jangan apa ya, terlalu naif lah gitu. Oke. Yang jelas memang kesadaran ini muncul dari diri sendiri, dan dalam upaya untuk menumbuhkan kesadaran ini memang harus belajar pahami ilmu-ilmu tentang relationship. Jadi saran aku tetap beli buku kami atau masuk komunitas kita biar bisa konsultasi secara langsung sama Prof Satya. Oke, itu saja yang dapat kita sampaikan hari ini. Mungkin kita akan ketemu lagi di pelajaran-pelajaran yang lebih menarik. Jangan lupa subscribe and share video ini. Akhir kalam, tatai.